Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini saya ingin berbagi salah satu kisah sahabat yang pernah mendapatkan julukan Dhalilul Malaikah. Malaikat melebarkan sayapnya untuk menutupi jasad beliau. Kali ini saya akan berbicara seorang sahabat yang langsung bercengkrama secara muwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Dalam hadis Sahih Muslim diabadikan kisah Abdullah bin Amr melalui anaknya yang bernama Jabir bin Abdullah. Lamma kana yawma Uhudin ji'a bi abi musajja wa qad muthila bihi. Jabir bin Abdullah berkata, pada saat perang Uhud usai, aku didatangi oleh jasad bapakku. Aku didatangi oleh jasad bapakku yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Jasadnya sudah dimutilasi. Jasadnya sudah terpotong-potong. Karena pada perang Uhud tersebut, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan setelah awalnya mengalami kemenangan. Abdullah bin Amr bin Haram ini adalah salah satu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Bai'at Aqabah kedua. Mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaiat oleh Nabi untuk menjaga Rasulullah dan risalahnya dari berbagai macam gangguan. Keimanannya yang kuat, Abdullah bin Amr bin Haram telah meletakkan dirinya, telah menghibahkan dirinya, hartanya, seluruh kehidupan yang dia miliki dengan keimanan yang kuat menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam. Maka beberapa kali peperangan, perang Badar dia ikut, perang Uhud yang terakhir kali dia ikut. Hatinya yang bersih pun merasa terbersit dalam hatinya, ini adalah perang yang menanti kesyahidanku di dalamnya. Saking yakinnya dia mendapatkan syahadah, didatangkan anaknya yang bernama Jabir. Wahai Jabir, sungguh dalam hidupku aku menomorsatukan Rasulullah SAW dengan kecintaan. Aku relakan hidup, harta yang aku miliki hanya untuk mempertahankan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tunaikan hutang-hutangku, tunaikan segala macam kewajiban yang aku miliki. Engkau yang akan meninggalkan, engkau yang akan aku tinggalkan. Tunaikan itu semua, wahai Jabir. Semangat yang begitu berkobar, persiapan perang Uhud yang sudah disiapkan dengan matang. Berlajulah Abdullah bin Amr bin Haram bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Uhud sudah kita sangat ketahui, di awal kemenangan sudah diraih lantaran Rasulullah yang mengatur pola teknik peperangan. Namun di saat kemenangan itu sudah diraih di awal waktu, para pasukan pemanah yang telah diletakkan oleh Rasulullah
di atas sebuah bukit di daerah Uhud, tergiur dengan harta rampasan perang. Rasulullah belum lagi menurunkan perintah untuk turun dari bukit kaum pemanah tersebut. Namun karena tergiur dengan harta rampasan perang, mereka turun dan saling berebutan untuk mendapatkan harta rampasan perang dari kaum kufar. Di saat peperangan terjadi, justru yang pertama kali syahid adalah bapaknya Jabir yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Disitulah kemudian diabadikan dalam Sahih Muslim. Ketika Jabir mengatakan, pada perang Uhud aku didatangi oleh jasad bapakku Abdullah bin Amr. Dan jasadnya sudah bisa tidak terlihat lagi lantaran sudah dimutilasi oleh kaum kufar Quraisy. Saking bencinya terhadap para pengikut Rasulullah. Setiap yang berhasil dikalahkan oleh orang kafir, hampir semuanya ditebas dan dimutilasi. Di saat itulah tubuhnya Abdullah bin Amr ditutupi oleh sebuah pakaian perangnya. Jabir yang melihat secara langsung jasad bapaknya ingin mengangkat bajunya guna untuk melihat muka dan seluruh badannya. Fa'aradtu an arfa'ath thawba fanahani qaumi. Ketika aku ingin membuka pakaian bapakku untuk melihat muka bapakku yang sudah syahid, kaumku menolak agar aku tidak membuka pakaian dari jasad bapakku. Fa'aradtu an arfa'ath thawba fanahani qaum. Kedua kalinya aku berusaha untuk mengangkat baju dari bapakku untuk melihat mukanya. Kaumku kemudian menahan aku. Farafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berhasil mengangkat baju dari bapakku Abdullah bin Amr adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat Rasulullah mengangkat bajunya, fasami'a sawta baqiyatin ay saihah. Di saat itu pula terdengar seorang wanita yang menangis begitu sangat keras sehingga Rasulullah pun bertanya, "Man hadhihi?" Siapa gerangan suara keras tangisan itu? "Hadhihi ukhtu Abdullah." Dalam riwayat lainnya, "Hadhihi bintu Abdullah." Ini anaknya ya Rasulullah. Ini saudara perempuannya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma zalatil malaikatu tudhallilu ajnihataha lahu hatta rafa'a." Sesungguhnya saat ini jasadnya Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya Jabir, sedang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat sampai jasadnya diangkat. Hadis sahih inilah yang kemudian lakab dan gelar diberikan kepada Abdullah bin Amr. Sesungguhnya beliau adalah sahabat yang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat karena dia wafat secara syahid. Ini kemudian kelebihan selanjutnya, sahabat Abdullah bin Amr adalah satu-satunya sahabat yang diriwayatkan dalam kitab Al-Istidhkar, yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Al-Istidhkar Ibnu Abdul Bar, kitab syarah dari Al-Muwatta lil Imam Malik. Dikatakan di situ, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, sesungguhnya innallaha ma kallama ahadan qattun illa min wara'i hijab." Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bercengkerama langsung kepada seorang manusia kecuali melalui hijab. Wa innahu ta'ala kallama abaka kifahan
ay muwajahatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bercengkerama berbicara dengan bapakmu Abdullah bin Amr secara langsung. Jabir bin Abdullah pun bertanya, bagaimana bapakku bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pun bertanya kepada Abdullah bin Amr, salni u'atik. Mintalah apapun yang engkau mau, wahai Abdullah bin Amr, aku akan berikan kepada engkau. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tawaran itu datang dari Allah kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr saat itu menjawab, ya Allah, yang aku mau saat ini adalah hidupkan aku kembali. Liuqtal fi sabilika marratan thaniyah. Hidupkan aku kembali, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berjihad lagi di jalan engkau 2 kali dan aku mendapatkan syahid 2 kali lagi. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, ya, semua yang sudah diberikan ketetapan kematian tidak akan bisa kembali lagi menuju dunia. Akhirnya Abdullah bin Amr pun kembali meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang aku tidak bisa kembali kepada dunia untuk mendapatkan syahadah yang kedua, tolong beritahukan kepada orang-orang yang hidup sesudah aku tentang rasa, tentang kehidupan yang saat ini aku sudah di alam barzakh. Di saat itulah kata Rasulullah, Allah pun berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasanya orang yang wafat, yang mati di jalan Allah, mereka itu adalah mati. Sesungguhnya yang terjadi adalah mereka semuanya hidup senang dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Inilah 2 gelar Abdullah bin Amr, sahabat yang dilindungi, yang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Sahabat yang pernah bercengkrama langsung kepada Allah. Tentunya ini terjadi di alam barzakh. Dalam kitab Al-Istidhkar diriwayatkan ketika banjir itu datang di kota Madinah, masuk air yang begitu sangat deras. Masuklah air itu menggerus makam-makam para sahabat yang syahid pada perang Uhud. Salah satunya adalah makamnya Abdullah bin Amr bin Haram. Di saat itu Jabir dipanggil. Lantaran di samping ada hujan yang begitu sangat deras. Dalam riwayat lainnya, Muawiyah pun memanggil para ahli waris dari para syuhada. Lantaran karena air yang menggenang. Kemudian datanglah Jabir bin Abdullah. Kemudian digali kembali kuburan bapaknya yang bernama Abdullah bin Amr. Dilihat, karena saat itu yang dikuburkan dalam kuburan yang sama adalah Amr bin Al-Jumuh dalam satu lubang. Kedua-duanya adalah syahid pada perang Uhud. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menguburkan Abdullah bin Amr dan Amr bin Al-Jumuh dalam satu lubang. Lantaran keduanya adalah teman dekat. Dilihat ketika makam kuburan Abdullah bin Amr mulai digali, ditemukan oleh Jabir jasadnya begitu sangat segar. Jasadnya aliran darah begitu terlihat sangat segar. Tanahnya Uhud tidak berani memakan dan melumatkan
menunjukkan jasad dari para orang-orang yang syahid di perang Uhud. Dilihat tangannya berlipat, dilihat tangannya menutupi daerah luka. Ketika tanahnya menutupi daerah yang luka, digeser untuk memperbaiki posisinya. Tangan itu kembali menutupi luka tersebut. Tak tergores dari jasadnya, tak berkurang dari jasadnya, lantaran kemuliaan, karamah yang Allah berikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid untuk tidak bisa dimakan oleh tanah. Inilah salah satu kehebatan antara perang Uhud, pemakaman Abdullah bin Amr bin Haram pasca Uhud, sampai banjir bandang itu datang. Masa yang cukup panjang, kurang lebih 43 tahun. Satu generasi ketika kuburnya itu dipindahkan lantaran tergerus oleh air hujan. Jasadnya ditemukan dengan utuh. Darah yang mengalir pun terlihat masih segar. Bahkan riwayat lainnya, ketika beberapa jasad-jasad yang telah dipindahkan itu, ada seseorang yang tidak sengaja menyentuh salah satu tangan daripada syahid Uhud. Tangan itu kemudian patah dan mengeluarkan darah yang mengucur secara segar. Diriwayatkan tangan itu adalah tangan pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jamaah sekalian, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak ragu membela kebenaran, untuk tidak ragu membela agama Allah, untuk berusaha beristiqamah menjalani yang hak dalam kehidupan. Mudah-mudahan kisah sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr ini ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.